الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa berjumpa kembali di agenda rutin yang diselenggarakan oleh Syariah Consulting Center. Insyaallah kita akan memulai sesi live konsultasi syariah yang pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama menyimak, yaitu konsultasi seputar dakwah dan pemikiran dengan judul prioritas dakwah dalam bidang pemikiran, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadzuna Ustadz Dr. Muhammad Khalid Musli MA. Tanpa memperpanjang kalam lagi, kepada guru kita semua, Ustadzuna Ustadz Dr. Muhammad Khalid Musli, falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta sahla. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, wa uhayyikum tahiyatan tayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang dakwah dan pemikiran, sejatinya kita dalam dakwah ini berbicara tentang proses daripada perubahan, dan perubahan utama itu adalah perubahan manusia, ya, baik di dalam perkataannya maupun perbuatannya, serta di dalam penampilan serta produk yang dihasilkan. Nah, ternyata perubahan manusia itu pada intinya akan ditentukan oleh perubahan di dalam pikirannya. Perubahan di dalam pikiran itu tidak terlepas dari kita berbicara tentang ilmu. Karena ilmu inilah yang nanti akan membangun pemikiran. Ilmu ini sangat penting posisinya, karena dia sebagai fondasi atau asas dari bangunan keislaman ataupun bangunan daripada kehidupan manusia, di mana ilmu itu menjadi fondasi bagi keyakinan ataupun keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam ini adalah ilmu, annahu la ilaha illallah itu adalah akidah atau keimanan ataupun keyakinan, sementara wastaghfir li dzambik ini adalah amal. Dan karenanya ilmu ini juga membangun keyakinan sebagai fondasi daripada keyakinan dan juga sebagai fondasi daripada amal. Amal itu dengan ilmu dia akan menjadi benar dan tepat, ya. Dan karena dia benar, maka amal itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima amal-amal yang rusak disebabkan oleh ilmu yang tidak didasarkan atas argumentasi dan dalil yang kuat. Kemudian ilmu itu juga memberikan dampak, ya, manfaat terhadap amal. Ya, jika amal itu dilakukan berdasarkan ilmu, maka amal itu akan memberikan dampak yang positif berupa kemanfaatan yang luas bagi manusia dan alam sekitar. Umar bin
Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila bila ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Siapa yang melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu, maka apa yang dirusak itu akan lebih besar daripada apa yang diperbaiki. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ilmu itu membentuk pemikiran, dan sementara pemikiran itu membentuk pemahaman. Membentuk dua hal. Pemikiran itu akan membentuk dua hal. Yang pertama adalah membentuk pemahaman, dan yang kedua adalah membentuk cara pandang. Sementara dari cara pandang inilah yang akan menentukan sikap seorang manusia, ya, sikap seorang manusia. Pemahaman ini yang utama adalah pemahaman tentang rahasia dan hakikat serta orientasi dari kehidupan ini, dan itu sangat terkait dengan masalah akidah yang berbicara tentang asal muasal, tujuan, dan nanti tempat kembali daripada kehidupan ini. Lalu kemudian pemahaman terhadap syariah yang merupakan jalan bagaimana jalan itu ditempuh sehingga mencapai tujuan yang ditentukan. Demikian juga dengan akhlak yang merupakan pola interaksi, ya, antar manusia dengan yang lainnya dan antar manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini pemahaman terhadap masalah akidah dan pemahaman terhadap syariah dan pemahaman terhadap akhlak ini sangat menentukan sekali. Kemudian juga pemahaman masih terkait dengan masalah akidah adalah pemahaman terhadap qada dan qadar dan kaitannya dengan kebebasan manusia. Ini sangat-sangat menentukan sekali. Juga kemudian pemahaman terhadap kematian, kehidupan, kekayaan, kemajuan, ujian, dan kebahagiaan ini juga sangat penting. Jadi dakwah ini pertama kali secara prioritas harus diarahkan untuk membangun pemahaman, dan pemahaman itu yang utama adalah pemahaman tentang hakikat kehidupan dan rahasia daripada kehidupan ini serta orientasi daripada kehidupan yang mereka jalankan. Lalu kemudian cara bagaimana kehidupan itu dilalui dan jalan itu, cita-cita itu bisa ditempuh melewati syariah dan akhlak. Ini lalu kemudian ada beberapa hal tadi, hal-hal yang terkait dengan itu yang sangat perlu sekali untuk dipahami, ya, dalam membangun pemahaman, seperti memaknai tentang kehidupan, memaknai tentang kematian, memaknai tentang kekayaan, memaknai tentang kemajuan, memaknai tentang apa itu ujian, dan memaknai tentang kebahagiaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian pemahaman ini sangat ditentukan oleh metodologi, ya, metodologi, dan ini dalam masalah metodologi memahami ajaran agama ini, para ulama sudah meletakkan sebuah metodologi yang masuk di dalam konteks metodologi ahli sunnah wal jamaah. Nanti di dalam ahli sunnah wal jamaah ini, di dalam masalah akidah kita akan mengetahui di dalamnya ada metodologi yang dilakukan atau yang diikuti, ya, atau menjadi pedoman bagi salaf ataupun bagi khalaf, ya. Adapun di dalam masalah syariah itu nanti ada metodologi untuk memahami itu, baik melewati metodologi ahli ra'i ataupun metodologi ahli hadis. Kemudian juga dalam menjalankan ajaran ini juga ada metodologi yang diakui oleh para ulama, dan itu bagian yang ada di dalam metodologi ahli sunnah wal jamaah, yaitu memilih jalan atau metodologi Rakhais Ibnu Abbas atau Syada'id Ibnu Umar atau Azaim Ibnu Umar, ya.
Ada karena kita tidak bisa memungkiri bahwa umat Islam itu beragam, ya. Ada yang memiliki tekad, ada yang memiliki semangat, ya. Ada yang memiliki tekad yang sangat kuat di dalam menjalankan agama. Nah, itu sesuai dengan metodologi Azaim Ibnu Umar. Tapi banyak juga mereka yang baru meniti kehidupannya di dalam berislam, atau mereka yang belum sampai kepada kualitas, maka bisa difasilitasi oleh metodologi Rakhais Ibnu Abbas, dan semuanya itu diwadahi oleh manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pada intinya juga bahwa metodologi ahli sunnah ini adalah metodologi yang merupakan cerminan dari wasatiyah, ya, wasatiyah ahli sunnah al-jami'ah, wasatiyah al-jami'ah, yang mengintegrasikan antara ruh dan jasad, antara akal dan hati, dunia dan akhirat, idealita dan realita, teori dan praktek, antara gaib dan syahadah, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara individu dan jamaah, antara mengikuti atau taklid, ya, atau al-ittiba dengan al-istihad, dan antara akal dan wahyu. Ini adalah satu metodologi wasatiyah ahli sunnah al-jami'ah, yang merupakan implementasi dari ummah wasata, manhaj wasat, dan ummah wasata. Ini lalu kemudian manhaj wasatiyah ahli sunnah al-jami'ah ini kemudian diimplementasikan dalam memahami nusus atau teks dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian juga untuk memahami realita dan al-waqi' yang ada sekarang, ya. Lalu kemudian menurunkan dari teks itu kepada realita yang ada, ya. Realita umat, realita barat, ya. Realita non muslim, realita muslim. Nah, ini semuanya dipahami, dan kemudian bagaimana nusus itu kemudian bisa diturunkan di dalam realita sehingga dia bisa membumi. Lalu kemudian sedikit lagi saya sampaikan yang perlu digarisbawahi di dalam mukaddimah dalam pertemuan ini adalah, tadi kita sampaikan bahwa pemikiran itu membentuk cara pandang, dan ternyata cara pandang ini sangat menentukan sikap. Ya, kita lihat misalnya, kenapa ada orang yang berani berinfak. Ya, misalnya itu ditentukan oleh cara pandang dia terhadap harta. Ya, cara pandang dia terhadap harta yang mengatakan bahwa harta itu adalah milik Allah dan dititipkan kepada manusia, dan harta itu jika dipandang dengan cara pandang bahwa harta itu ketika diinfakkan dia tidak akan berkurang, maka dia menentukan sikap seseorang itu untuk berani untuk memberi. Nah, ini cara pandang. Yang contoh lain misalnya, kalau dia memandang tentang kehidupan dan kematian, dan bahwa jihad itu misalnya tidak pernah akan menunda kematian, dan bahwa tidak pergi berjihad itu tidak juga mentakhir daripada kematian, maka cara pandang yang seperti itu, dan itu cara pandang itu dibentuk oleh tadi, ya, pemahaman tentang akidah, ya, maka dia akan menentukan sikap orang berani untuk berjihad, berani untuk kemudian untuk berinfak, ya, itu sangat ditentukan. Adapun yang orang-orang yang memandang bahwa dunia ini adalah hidupnya,
bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada, maka mereka dalam kaitannya dengan misalnya dengan kematian itu sangat 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 takut sekali. Nah ini dalam banyak hal dan bahkan semua hal kita bisa mengatakan bahwa cara pandang itu sangat penting, ya, dan cara pandang tadi itu dibangun di atas pemahaman, dan cara pandang inilah yang menentukan sikap, ya. Nah, sikap-sikap inilah yang akan kemudian melahirkan dorongan untuk amal yang itu sangat menentukan produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa. Maka bila dakwah ini adalah dakwah untuk menuju perubahan, dan perubahan itu adalah ditentukan tadi oleh sikap dan kemudian implementasinya, dan itu ditentukan oleh cara pandang, dan cara pandang itu dibangun di atas pemahaman, ya, pemahaman, dan pemahaman itu dibentuk oleh pemikiran, dan pemikiran itu dibentuk oleh ilmu. Dan oleh karena itu perhatian dakwah terhadap ilmu dan prioritas kerja-kerja dakwah di dalam membangun pemikiran masyarakat yang berbasis ilmu itu sangat penting ke depan, ya. Lalu kemudian dengan ilmu ini kemudian masyarakat kita itu akan memiliki benteng, karena nanti masyarakat kita akan menghadapi tantangan-tantangan, dan tantangan yang pertama kali dihadapi oleh masyarakat kita adalah tantangan pemikiran, ya, pemikiran. Baik itu tantangan pemikiran yang merusak daripada akidah, ataupun merusak daripada syariah, ataupun yang merusak etika, dan yang nanti dengan cara pandang yang salah itu, dan kemudian dengan pemikiran yang keliru tentang pemahaman-pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam perilaku, dan itulah yang kemudian menghancurkan umat ini dan menyebabkan umat ini tidak akan mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Nah, oleh karena itu kembali bahwa perhatian dakwah atau prioritas dakwah, kerja-kerja atau prioritas dakwah itu perhatian dan prioritas terhadap masalah pemikiran ini adalah merupakan prioritas yang utama dan harus diberikan perhatian yang sangat tinggi. Dengan begitu maka kemudian perubahan kita atau perubahan yang dikehendaki di masyarakat itu akan tercipta, dan itu semuanya adalah berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis pemikiran. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah sanal jazak pada Ustadz Dr. Muhammad Khalid Musli atas penyampaian di awal seputar kajian pembukanya dengan judul prioritas dakwah dalam bidang pemikiran. Insyaallah saat kita akan masuk ke, dan insyaallah Bapak Ibu dan jamaah semua, kita akan masuk ke sesi live konsultasi syariah bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang ada pertanyaan seputar dakwah dan pemikiran bisa disampaikan di kolom komentar. Insyaallah akan kami sampaikan di sesi malam hari ini. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Fadli di Tegal. Ustadz, dalam etika berdakwah salah satunya untuk menjaga kemurnian ilmu dari salafus soleh. Tentunya kemudian berujung kepada sanad keilmuan yang diwariskan. Apakah wajib seorang pendakwah berburu sanad keilmuan agar sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, baik. Seorang Muslim, utamanya seorang pendakwah, ya, itu berkewajiban tentu untuk memperdalam ilmu, dan utamanya adalah ilmu agama sebagai bekal kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat, dan juga
untuk membawa masyarakat kepada kebahagiaan itu. Ilmu agama ini tentu harus didapat ya melalui sumber yang terpercaya, dan sumber yang terpercaya ini tentu merupakan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW melewati jalur para sahabat dan para ulama, melewati metodologi tadi yang kita sudah sampaikan. Nah, ini dengan begitu maka kita akan menjamin kepastian tersambungnya silsilah keilmuan itu, tersambungnya silsilah keilmuan yang dimaksud itu. Nah, itulah yang disebut dengan sanad. Ya, jadi sanad itu adalah tersambungnya sumber ilmu kepada sumber awal. Ya, kalau sumber awal daripada ilmu agama itu adalah Rasulullah SAW, bagaimana kita memastikan bahwa ilmu yang kita dapat itu adalah bersumber dari situ dan melewati silsilah. Ya, itulah yang disebut dengan sanad. Nah, sanad ini sangat dijaga. Metode ini merupakan satu metode yang sangat penting di dalam Islam, ya. Dan ini merupakan satu kekhususan yang hanya dimiliki di dalam Islam. Ya, sehingga ada hadis yang mengatakan laulal al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad seperti ini, ya, sanad ilmu seperti ini, maka semua orang siapapun saja itu bisa berbicara seperti apa yang mereka inginkan, ya. Berbicara semaunya seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini tentu berbicara seperti yang mereka inginkan itu tentu tidak akan berdasar. Maka sanad ini penting, dan sanad ini adalah utamanya adalah sanad di dalam metodologi, ya. Kita bisa memastikan bahwa ilmu yang kita dapat itu kita dapat melewati metodologi yang benar. Dan metodologi itu juga diwujudkan dalam bentuk madrasah, ya, atau madhab. Makanya kalau kita di dalam akidah itu ada mazhab salaf dan ada mazhab khalaf yang diakui metodologinya, ya. Kemudian yang di dalam fikih ada madzhab al-arba'ah yang mereka itu secara metodologi dan secara konten itu diakui oleh para ulama. Nah, baik di dalam akidah maupun di dalam syariat dan di dalam akhlak ini sambungan ini, ya, itu harus ada, ya. Harus ada, dan seorang muslim harus betul-betul memperhatikan masalah ini. Dan lebih utama lagi misalnya bahwa mazhab itu diwujudkan di dalam bentuk karya, ya, di dalam bentuk karya, dan karya ini diajarkan oleh seorang guru. Nah, itu lebih utama lagi jika memang seorang guru itu memiliki sanad atau memiliki ketersambungan, ya, secara keilmuan kepada madrasah itu, pada madrasah ataupun mazhab tadi yang ataupun sesuai dengan metodologi, ya, tadi metodologi daripada ulama yang diwujudkan di dalam ilmu-ilmu, baik di dalam usul fikih ataupun ulumul Quran dan ulumul hadis, yang kemudian meramu menjadi satu metodologi, dan itu yang menjadi patokan, ya, sandaran. Maka kembali lagi memang memastikan bahwa ilmu yang kita dapat itu berasal dari sumber, ya, dari silsilah guru kepada guru kepada guru kepada madrasah kepada metodologi mazhab itu yang benar. Maka itu harus dilakukan, ya, sehingga kemurnian itu bisa terjaga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ini dari Sumeneb, dari Bapak Fauzi. Di daerah saya banyak tokoh masyarakat yang tidak percaya pandemi serta abai terhadap prokes. Mereka menganggap pandemi ini sebagai konspirasi, dan kalau kita bersikap sebaliknya maka dikhawatirkan akan dijauhi oleh masyarakat.
Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, eh, ini juga terkait dengan pemahaman dan cara pandang ya. Ya, yang pertama kita bisa sampaikan bahwa mau diterima ataupun mau tidak ya, mau diyakini atau itu konspirasi atau orang-orang menamakan dengan plandemi ya, dibilang gitu. Baik itu diyakini sebagai konspirasi ataupun tidak ya, tapi yang jelas bahwa peristiwa ini atau pandemi ini itu realitanya eh, adalah menyebabkan banyak kematian, ya. Banyak kematian realitanya ya. Dan menyebabkan orang banyak terjatuh di dalam apa namanya sakit. Ini tidak bisa dipungkiri dan ini adalah realita. Dan Islam itu satu, dia harus harus berpatokan kepada ilmu ya. Dan yang kedua bahwa Islam itu menyuruh kita untuk menghindar dari madarat ya, kerusakan. Nah, kalau ada kerusakan atau kalau ada bahaya, yang bahaya itu real ya, real, maka kita diwajibkan untuk menghindar ya, untuk menjauhi bahaya ataupun madarat ya, kerusakan yang real tersebut. Nah, apabila kita tidak melakukannya, itu adalah bagian daripada menjeburkan atau menjatuhkan diri kita kepada kematian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, itu larangan dari Allah supaya kita tidak menjeburkan diri ya kepada kerusakan, kepada kehancuran. Ya, ada realita yang menyebabkan kehancuran, ada realita yang menyebabkan kematian misalnya, dan kemudian kita tidak mengambil kehati-hatian, maka itu adalah bagian daripada memasukkan diri kita kepada kehancuran. Nah, oleh karena itu sikap yang baik adalah bahwa kita berpatokan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemudian kita juga menghindar daripada daripada kerusakan dan madarat ya, yang terjadi itu dengan melakukan berbagai macam upaya yang bisa ya menyebabkan kita terhindar. Itu satu poin. Yang kedua, kita yakini bahwa semua yang terjadi itu tidak akan lepas daripada qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi manusia atau secara manusiawi kita diperintahkan untuk untuk mengambil sebab ya, dan sebab itu harus diambil secara maksimal ya. Apapun yang maksimal ya, dan itu sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan batasan-batasan yang diletakkan oleh para ulama, maka itu harus diambil sebagai bagian daripada ibadah kita, sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghancurkan diri kita kepada kerusakan. Nah, itu dan namun demikian maka kita tetap harus bersandar kepada Allah, dan sandaran utama kita itu adalah kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan semuanya itu. Ya, menciptakan semuanya itu. Bila kita bila kita mengambil sebab-sebab itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan kita menjalankan proses-proses yang bisa menghindarkan daripada kemadaratan itu. Mungkin itu yang jawaban yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Untuk selanjutnya kita terbang ke Manado nih, Ustaz. Ada dari Bapak Hermawan. Dalam dakwah harus mengharuskan kita untuk bisa melakukan adaptasi di tengah masyarakat. Bagaimana jika cara adaptasi yang dilakukan itu bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan cara itu mungkin yang paling efektif? Ya, kita tahu tadi bahwa dakwah itu adalah perubahan ya.
ada perubahan. Dan oke, ketika kita melakukan perubahan ini, ada beberapa hal yang kita harus melakukan, yaitu adaptasi, ya. Nah, realita di masyarakat itu ada banyak hal yang bertentangan, dan itulah yang menjadi tujuan perubahan dari dakwah itu. Nah, ini mestinya dilakukan dengan cara bertahap, tidak dengan melakukan adaptasi yang memang jelas-jelas bertentangan. Seperti misalnya ketika Rasulullah datang, realita di Makkah itu menyembah berhala, misalnya begitu. Yang kedua, dari tradisi itu misalnya menguburkan anak perempuan hidup-hidup misalnya. Lalu kemudian ada lagi misalnya ada kesepakatan seperti unsur akhakal zaliman au madluman. Jadi bantulah saudaramu itu meskipun dia zalim ataupun dimadlumi. Nah, dia dimadlumi ataupun dia zalim. Itu misalnya seperti itu, ya. Itu Rasul tidak kemudian melakukan adaptasi dengan bergabung, ya, dengan bergabung dengan tradisi-tradisi itu atau menyokong tradisi-tradisi itu, tapi kemudian melakukan perubahan secara bertahap, ya, secara bertahap. Nah, ini yang mesti dilakukan. Nah, cara bertahap itu, ya tentu cara bertahap itu bisa dilakukan dengan pertama kali adalah pendekatan. Dengan pendekatan itu kemudian juga tidak mesti harus kemudian beradaptasi dengan melakukan ritual-ritual mereka, misalnya begitu. Nah, itu lalu dengan pendekatan itu nanti akan menghasilkan kepercayaan. Dari kepercayaan itulah yang kemudian nanti bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan dari kepercayaan. Setelah masyarakat di Mekah itu menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, bahkan banyak orang-orang yang musyrik itu yang menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad karena kepercayaan. Itu pun juga perlu proses untuk sampai mereka menerima menerima daripada dakwah itu. Yang dilakukan oleh Rasul adalah meyakinkan person per person. Itu kalau memang tradisi dan kemudian budaya serta keyakinan daripada masyarakat itu sangat jauh, ya, dari ajaran Islam. Yang dilakukan oleh Rasulullah juga demikian. Ya, mereka meyakinkan orang-orang Makkah itu dengan melakukan dakwah, ya, secara person to person. Nah, itu sangat penting sekali. Nanti dari situ kemudian dakwah menyebar, ya, menyebar, dan sampai pun itu tidak cukup kalau di Mekah, ya, hingga kemudian Rasul mencari daerah yang lebih kondusif untuk perkembangan dakwah. Nah, dari perkembangan daerah yang lebih kondusif itulah yang nanti mempengaruhi daerah yang kemungkinan dia memiliki karakter yang sulit untuk dirubah. Nah, pada akhirnya itu Mekah kemudian juga sudah bisa dirubah, ya, ketika Fathu Makkah, dan Makkah betul-betul sudah bisa menuju kepada nilai-nilai Islam. Nah, itu adalah proses. Itu adalah proses secara gradual, ya, bukan dengan melakukan adaptasi. Jika itu adaptasi kompromistik, ya, yang itu bertentangan dengan syariat. Tapi yang tidak bertentangan dengan syariah ataupun tidak terlalu jelas bertentangan dengan syariah itu, misalnya ada sebagian yang bertentangan dan sebagian tidak bertentangan, misalnya begitu, maka bisa dilakukan proses perubahan itu juga dari bagian-bagian yang memang teridentifikasi penyimpangan itu. Tapi tidak harus menolak misalnya budaya ataupun
tradisi yang itu atau menolak secara total, tidak demikian, tapi melakukan perubahan dari dari poin-poin di mana itu ada benturan dengan syariat. Misalnya katakanlah di daerah Ponorogo ini ada reok ya. Reok itu dulu ada lengket dengan kemusyrikan. Karena ritualnya sebelum main reok itu ada ritual-ritual ya, semacam memasukkan jin ke dalam pemainnya itu, kemudian minum minuman keras, dan terkenal ya dalam di dalam reok itu ada warok, dan warok itu suka kepada laki-laki. Nah ini tapi keseniannya itu sendiri misalnya tidak, mungkin ketika kita melakukan perubahan ya, itu adalah bisa dengan merubah poin-poin ya, poin-poin yang secara tadi ekstrim itu bertentangan dengan syariat terlebih dahulu ya, dan mempertahankan ya budaya kebudayaan, dan itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian jika itu sudah dilakukan, maka nanti reok ataupun yang lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan ritual itu kemudian dirubah menjadi budaya ya, menjadi pementasan budaya saja yang nantinya dia terlepas ya dari hal-hal yang secara ekstrim dia bertentangan dengan syariat. Mungkin itu. Jadi intinya adalah kita melakukan perubahan secara gradual, dan kemudian kita petakan mana yang dia bertentangan dan mana yang tidak bertentangan, mana yang bertentangan secara ekstrim dan mana yang bertentangan secara halus, misalnya begitu. Itu semuanya kita harus tahu sebagai seorang dai, lalu kemudian dilakukan perubahan-perubahan secara gradual. Saya kira itu. Dengan demikian mudah-mudahan nilai-nilai dan dakwah Islam itu bisa diterima di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Jazakumullah khairan Ustaz. Sekarang dari Bandung ada dari Bapak Heri. Jika terjadi perang di media sosial sehingga terkadang kita tidak tinggal diam ketika ada fitnah terhadap kita maupun terhadap ulama atau umat Islam secara umum, dengan catatan kita perang media sosialnya ini dengan penuh kehati-hatian supaya terhindar dari jerat hukum. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, memang ya untuk saat ini media sosial ini cukup efektif ya dalam menyampaikan pesan. Ya, utamanya dari kalangan generasi milenial. Mungkin juga tidak hanya generasi milenial ya sekarang ya, semuanya berinteraksi dengan media sosial. Nah, maka memang media sosial ini sangat efektif ya untuk menyampaikan pesan, dan oleh karenanya dia kemudian menjadi sarana yang dipakai oleh semua aliran pemikiran, semua agama, semua kepercayaan, semua filsafat, ya, bahkan kepentingan-kepentingan, ya, baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ya, kepentingan sosial dan lain sebagainya, itu sehingga dari situ kemudian terjadilah benturan atau perang, ya, perang pemikiran di alam maya yang bergeser dari peperangan secara nyata ya di alam realita ya. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kemudian adalah berdakwah di dunia maya ini juga menjadi satu prioritas karena besarnya perhatian masyarakat terhadap media sosial ini. Ya. Nah, namun di dunia media ini di mana kadang-kadang ya seseorang bisa mengungkap ya, bisa menulis apapun ya dengan mudah dan tanpa kontrol. Nah, ini seringkali bisa lepas kontrol. Makanya oleh karena itu tetap ya di dalam menggunakan media sosial ini tetap harus memperhatikan etik
memperhatikan adab, memperhatikan kejujuran, tetap memperhatikan validitas data dan fakta yang diungkap, ya, dengan kekuatan argumentasi, ya, dengan kekuatan argumentasi, kesopanan, ya. Kemudian juga yang penting juga tidak menyerang pribadi. Nah, tapi yang diserang itu atau yang dijawab itu adalah argumentasinya atau pemikirannya, bukan pribadinya. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian maka akan apa yang kita sampaikan atau apa yang oleh seorang pendakwah, ya, seorang dai di media sosial itu nanti akan bermanfaat. Ya, mencerdaskan, ya, bukan membodohkan, ya, begitu. Mencerdaskan masyarakat bukan membodohkan. Ya, begitu. Mempersatukan bukan memporak-porandakan, ya, begitu. Nah, itu harus memperhatikan, ya, dan itu adalah bagian daripada arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ketika wajadilhum billati hiya ahsan, di situ memakai kalimat ahsan, bukan hanya hasan, tapi sampai pilihan kata-katanya, diksinya itu harus dipilih, ya, sehingga dia tajam tapi kemudian tidak menyakiti. Itu bagaimana? Seperti itu. Nah, ini seorang dai mesti melakukan pelatihan-pelatihan sehingga memiliki keterampilan untuk mengolah kata, ya, untuk mengolah tulisan yang tajam, yang kritis, tapi dia tetap sopan dan tetap bijak, ya, seperti itu, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan, ya, seperti itu. Karena yang utama itu, ya, yang utama adalah ketika kita berdebat itu bukan untuk mengalahkan, tapi untuk meraih, ya, merebut, ya, hati, ya, merebut hati. Kalau mereka itu kemudian bisa dikalahkan tapi hatinya terluka, ya, itu sangat parah. Itu nanti memiliki dampak yang negatif, ya, terhadap perkembangan dakwah. Ya, memang dia terdiam, tapi dia menyimpan dendam, dia menyimpan kebencian dia kepada dai dan kepada dakwahnya, begitu. Nah, itu bisa semacam itu. Tapi kalau yang diraih ataupun direbut itu adalah simpatinya ataupun hatinya, yaitu dengan proses yang dijalankan dengan penuh hikmah, penuh kecerdasan, ya, penuh argumentasi dan penuh pilihan-pilihan yang ahsan, ya, diksi dan kata-kata yang ahsan dan bijaksana. Saya kira itu nanti akan membawa dampak yang sangat besar. Jadi orang itu jangan dibayangkan dia akan menerima dalam satu waktu, ya. Kadang-kadang ketika kita sudah menjelaskan argumentasinya dan itu sangat masuk akal, kadang-kadang akan dicerna dan dalam waktu tertentu, misalnya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa kadang-kadang 1 tahun, bisa 10 tahun, itu orang merujuk kembali apa yang kita sampaikan, meskipun dia merasa menang di dalam perdebatan itu. Saya kira itu. Jadi di dalam media tetap, ya, media sosial tetap kita menjaga adab-adabnya, adab-adab interaksi dan berkomunikasi, ya, secara bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa al mujadalah billati hiya ahsan. Ya, dengan begitu mudah-mudahan akan hati-hati manusia bisa terbuka, ya. Itu mungkin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakannya pertanyaan dari Bapak Heri tadi, alhamdulillah sudah menjadi tanda akhir acara malam hari ini, live konsultasi syariah seputar dakwah dan pemikiran dengan tema kajian pembuka prioritas dakwah dalam bidang pemikiran oleh guru kita semua, Ustadzuna Ustadz Muhammad Dr. Muhammad Khalid Muslih MA. Jazakumullah ahsanan jaza, kami ucapkan sekali lagi atas kesediaan Ustadz mengisi di acara yang diselenggarakan oleh Syariah Consulting Center.
Insyaallah kita akan berjumpa kembali di acara yang sama di live konsultasi syariah pada pekan depan yang insyaallah akan membahas seputar ibadah. Mohon maaf bila dari kami selaku Syariah Consulting Center ada kekurangan dan hilaf perkataan. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sempurnakan dengan doa